Nanti akan bergantian setelah itu ya. Nanti akan bergantian setelah itu. Oke. Oh iya, antisnya dipakai dulu. Pakai dulu, minuman udah kita sediakan semuanya. Oke, sudah siap? Mbak Iren gimana? Sudah siap? Pak Dadang? Iya siap sebentar ini. Oke. Pak Deddy mau langkah pembukaan? Enggak lah, jangan Pak. Nanti saya kena masalah. Jangan sudah. Jangan sudah. Kenapa? Jangan sampai kena masalah Oke. hiburan. Iya. Oke. Baik ya. Jadi saya akan keluar dari ruangan dan pertandingan akan kita mulai. Silakan Pak, diminum dulu Pak. Biasa dimulai dengan jabat tangan. Biasa dimulai dengan jabat tangan, sudah steril. Oh iya. Oke, baik. Silakan Pak, pimpin pertandingan. Baik, karena sudah jabat tangan, kita 4 kali. Silakan Pak Iren. Babak pertama mulai. Iya, Susanto, nih pertandingan sudah dimulai nih. Kak Iren Karisma Sukandar memegang buah putih melawan Pak Dadang memegang buah hitam. Bisa kita lihat di sini ya Kak Susanto ya. Kak Iren menjalankan E4 dan D4 dan di sini dilakukan pertahanan karokan nih. Iya, Kak pembukaan Susanto karokan. bisa dijelaskan? Ya, dengan pembukaan karokan sendiri, saya sering main pembukaan karokan dengan pembukaan hitam. Ahlinya ya. Ya, Iya. mungkin udah sering banyak pertandingan saya yang mainkan pembukaan karokan. Nah ini gimana nih Kak Susanto? Pak Dadang memilih pertahanan karokan, dimana kan pertahanan karokan biasanya kan untuk pemain yang lebih posisional seperti itu ya Kak Susanto ya? Ya, tapi kita udah biasa kalau di Witaru mungkin dia mau ngambil cara bertahan dulu dia. Bertahan Karena dulu. kan kalau megang hitam dia hanya butuh imbang aja. Iya, karena di sini juga dia memegang buah hitam seperti itu ya Kak Susanto ya. Nah, kalau di pertahanan seperti ini di varian ini gimana nih Kak Susanto? Maksudnya ide dari Kak Iren sendiri putihnya nanti rencananya mau gimana tuh? Saya rasa biasanya kalau di sini tadi sebelumnya dia menjalankan E6, E7, E6. Tapi biasanya kuda ke F6 dulu untuk mengaktifkan gajah di C8 ke G4. Tapi dia mungkin mengambil varian yang ditunda dulu gajah di C8. Oh, Mungkin jadi agak urutannya sedikit tertukar ya Kak? ya mungkin agak sedikit kurang begitu bagus kalau secara teori. Gajahnya dia di C8 itu nggak begitu aktif. Tertutup karena pion yang tadi dimajukan Iya, satu langkah dimajukan. itu ya Kak Susanto ya. Nah, bisa dilihat di sini juga Kak Iren sudah mengamankan rajanya ya Kak Santo ya. Dia udah cari shape dulu raja dia. Safety dulu ya. Nah, Dia sesuai dengan sesuai strategi putih dia mengaktifin gajah di F4. perkembangan buah ya Kak Santo ya. Di sini juga Pak Dadang sudah rokade juga nih Iya, Kak Santo, sama nih. sama-sama mengamankan Tinggal kita rajanya. menuju ke middle game nih, udah permainan tengah. Nah, di sini dilakukan langkah kuda ke E5 nih Kak Santo. Ya mungkin Iren langsung ngambil inisiatif serangan, mungkin bisa aja dia kuda ke B ke D2 dulu. Tapi di sini mungkin Iren mencoba langsung inisiatif, langsung nyerang, dia pengen langsung mencoba serang. Jadi Di sayap pengen lebih raja ya. aktif langsung gitu ya Kak Santo ya. Iya. Mungkin istilahnya dia nggak sabar untuk mau nyerang mematikan raja Pak Dadang atau Dewa Kipas. Iya. Nah, kalau Kak Santo sendiri sebagai pemain karokan nih, kalau di posisi seperti ini, hitam tuh bagusnya gimana nih Kak? Kalau sedang diadu kayak gini nih, kudanya apakah bagusnya ditukar atau? Saya rasa mungkin bisa gajah ke D7 dulu untuk mempersiapkan kalau dimakan, terus gajahnya sambil keluar dulu gajahnya. Wih, maju lagi nih Kak Kuda. Santo, sama-sama maju nih kudanya, gimana nih Kak Santo? Ya mungkin padannya juga mungkin gayanya kita kan belum tahu gayanya Iya. agresif atau posisional. Kalau Iren kita sudah mengetahui lah teknik cara bermainnya. Tapi kalau Padanang sendiri kan saya belum tahu juga nih cara bermainnya. Jadi kuda E4 mungkin sangat tidak lazim bagi saya. Soalnya saya pemain karokan juga sih. Iya, Terlalu cepat ke kuda E4 mungkin. berdasarkan pengalaman Kak Santo Iya, yang kalau sudah secara pengalaman bertahun-tahun mungkin bermain tapi mungkin kan dari seperti ini, Pak Dewa Kipas mungkin ada ide lain dari kuda E4 dulu. mempersiapkan sesuatu Iya, mungkin sudah ya Kak Santo ya. Ya, di sini Kak Iren tidak memakan kudanya tapi menjalankan pion F3 nih Kak Santo, mengancam kudanya Pak Dadang. Ya dia ingin tidak mau dia kuda di depan itu mengganggu. Biasanya langsung diusir dulu supaya ke belakang. Mungkin jalan di sini bisa kuda ke D6 dia. Kudanya mundur, oh jadi Dia tidak manuver ke F6 petak lagi. sebelumnya tapi ke D6 Karena ya. kalau kuda F6 balik lagi. Oh tapi dia makan kuda ke L5.
Wah ini ada dua nih, ada dua kuda nih Kak Santo yang bisa dimakan. Kuda yang di E4 apa kuda yang di E5 nih? Mungkin kalau dimakan di E4 dia akan jalan kuda ke D3. Akan dia mempunyai sepasang gajah. Ya Iren jelas dia nggak mungkin mengorbankan sepasang gajahnya, gajah kali 5. Tetap di keep ya sepasang gajah, karena kalau sepasang gajah itu kan secara umum lebih baik dari gajah kuda ya Kak Iya, Santo ya. gajah kuda. Iya. Kalau di posisi terbuka gini pasti otomatis sepasang gajah lebih bagus daripada gajah kuda Kak, di sini. Karena kan ini varian terbuka nih, bukan karokan yang varian ini. Nah tadi Kak Santo sempat mention nih kudanya mundur ke D6, tapi di sini Pak Dadang menjalankan kuda ke F6 nih. Dan di sini Kak Iren menjalankan menteri C2. Pak Dadang lihat nih ancamannya, Ya, ancaman lihat karena pion di H7. kalau nggak dia dimakan dulu kudanya, habis itu kena gajah kali kena H7. pionnya di H7. Iya. Wah, dilakukan gajah pertukaran gajah nih Kak Santo. Ya sementara Pak Dadang belum menjalankan gajah sama sekali nih di sel 8 ini. Gajah yang di sel 8 Iya, ini masih pasif ya Kak masih Santo pasif ya? Masih sementara. pasif. Sementara buah-buah putih sudah berkembang ya Kak Ya Santo kalau ya. lihat dari posisi sedikit sih ini lebih unggul tipis putih di sini. Karena dia udah perkembangannya udah keluar semua buahnya. Wah, kudanya ke H5. Kuda Tujuannya H5. apa nih Kak Santo kira-kira? Dia mau kuda F4 rencana dia. Oh, mau masuk ke petak F4 ya. Dan ada gajah dari D6 yang Iya, menjaga buat menjaganya. kudanya nanti ya. Nah, dicegah nih Kak Santo F4. didorong F4, jadi kudanya nggak bisa ke F4. Ya dia udah tahu Iren mungkin ada tujuan kuda F4 di sini. Iya kan, opening ini juga pastinya Kak Iren juga sudah berpengalaman Sudah juga memahami, ya Kak ya. Santo ya. Dan apa? Kelihatannya iya, Openingnya gimana? kelihatannya Pak Dadang juga mungkin mempersiapkan apa di Witarung ini karena dia megang hitam dia milih pembukaan karokan yang apa sangat defense-nya lebih bagus daripada pembukaan lain kalau untuk hadapi putih Buat M4. orang-orang yang tidak mengerti sampai saat ini gimana pertandingannya? Kalau secara posisi unggul putih karena dia perkembangannya kan udah keluar semua tuh. Oke. Seperti gajah udah ada di depan semua sementara Pak Dadang gajah di sel 8 masih belum jalan. Masih belum jalan. Masih ya? belum jalan dia kan belum aktif. Belum aktif. Gajah yang di samping menteri itu. Secara nilai posisinya dia lebih bagus putih sekarang. Lebih baik putih ya saat Lebih ini baik ya. putih, ya. Oke. Apa mungkin Pak Dadang bertahan? Iya, kalau otomatis kalau megang hitam kita selalu lebih bertahan dulu daripada putih. Kalau putih kan dia ngambil inisiatif duluan. Biasanya kalau di catur tuh, kalau megang hitam cari keseimbangan dulu. Oke, baik. Pak Dadang mungkin mencoba bertahan dia kali ini dia megang hitam. Bertahan dulu mungkin. Bertahan dulu Iya mungkin mungkin karena dia. megangnya hitung ya. Tapi boleh saya tanya, apakah dalam keadaan begini artinya Pak Dadang bisa main catur apa tidak sebenarnya? Bisa otomatis lah. Kalau dia sudah bisa melihat langkah-langkah yang Iren yang mau lakuin seperti tadi mau ngancam Ancam hati hatu hati dia udah tadi. tahu. Oke, baik. Kalau gitu silakan kita lanjutkan. Iya. Ya di sini dilakukan langkah F5 nih Kak Santo. Tapi mah langsung ya. Aktif ya langkahnya Kak Santo, bagus ya. Mungkin sangat berbahaya bagi hitam. Oh, blunder Kak Santo. Blunder di sini Menteri Sel 8. Sayang sekali. Kesalahan fatal dari Pak Dadang. Gajahnya dikasih Iya, tadi secara gratis di D6 dia lari menteri ke Sel 8. Tadi mungkin kalau tidak menteri ke Sel 8 sebaiknya gimana Kak Santo? Ya mungkin dalam posisi itu bisa makan F5 atau gajah kali 5. Mungkin ya secara keunggulan emang udah unggul putih. Ya sekarang udah jelas Iren udah akan menang langkah-langkah berikutnya. Karena udah unggul Udah satu perwira ya Kak perwira. Santo ya. Dan kita bisa juga lihat sisa waktu yang dimiliki oleh Kak Iren dan Pak Dadang masih cukup banyak ya Kak Santo ya. 5 menit 40 detik dan Pak Dadang ada 6 menit Pada 40 menang detik. waktu mungkin terlalu buru-buru mungkin tadi. Tidak ngelihat langkah menteri Sel 8 tuh kesalahan fatal atau blunder kalau di istilah di catur. Iya, karena satu perwira Satu tanpa perwira. kompensasi apa-apa ya Kak Santo Tanpa ya. kompensasi sementara masih ditekan juga di sayap rajanya. Di gajah 5 itu sangat kuat Iya. buat nyerangnya. Sayang sekali tadi ya Kak Santo ya. Dan gajah 6 ingin melakukan pertukaran lagi Iya, Kak karena Santo. gajahnya di B7 juga serba salah. Kurang begitu aktif. Iya. Ya, sekarang rajanya mungkin akan hancur nih di sayap raja. Terbuka ya Kak Terbuka Santo ya. otomatis. Posisi rajanya hitam. Dan sekarang gajahnya juga diagonalnya terbuka Ya, juga ya sekarang Kak. udah tinggal penyelesaian dari putih aja kemenangannya. Wah, diadu lagi nih Kak Santo nih Nah, di sini bentengnya ada- nih. Mungkin Iren mau ada pilihan mau mematikan atau apa menang cara simpel kayak gitu. Kalau cara simpel gimana tuh Kak?
Kalau Ya mungkin kalau menggunakan cara simpel. misalnya mau mematikan mungkin bisa menteri F5 atau dia. Nah itu mungkin secara simpel dia nggak mau resiko lah udah unggul 1 perwira. Tinggal di diadu-adu aja pertukaran buah. Jadi biar lebih sederhana seperti itu ya Kak Santo ya. Nah di sini Iya. udah menyerah di Pak Dadang ya, sudah karena sudah bisa kalah menyerah. 1 perwira dan rajanya akan mati di langkah berikutnya. Ya, pertandingan sudah dimenangkan oleh Kak Iren Karisma Sukandar di babak pertama. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Kak Iren Iren Karisma ya. Sukandar. Oke. Gimana? Menurut kalian berdua gimana nih? Maksudnya dari pertandingan yang tadi dilihat seperti apa? Kenapa cepat kalahnya? Atau mungkin Pak Dadang ini terlihat memang tidak bisa bermain catur atau blunder atau grogi atau gimana? Kalau secara lihat dari saya di pembukaan memang masih benar di langkah keempat tadi. Cuman di langkah 6 saya agak meragukan. Karena biasanya kan saya permain karokan juga di pembukaan itu nggak langkah seperti itu. Di 6 kan gajahnya mati di C8. Kalau di istilah caturnya gajah C8 kurang aktif itu kurang begitu bagus. Oke. Dan yang berikutnya langkah blunder tadi di Menteri C8 itu kesalahan fatal yang sangat jarang dimainkan sama pemain profesional, itu jarang blunder seperti itu, blunder total kayak gitu. Oke. Jadi apakah dari saya setahu saya putih itu biasanya diuntungkan? Iya sangat diuntungkan Sangat di tahap pembukaan. Iren sementara dia ngambil inisiatif terus unggul tipis terus dia sesuai teori caturnya kayak gitu. Sesuai dengan teori catur. Nah, sementara Pak Dadang terlalu defense dia kurang berani dia langsung bertarung di tahap pembukaan kayak gitu. Oke, baik. Tapi kita belum lihat nih ya ketika Pak Dadang memegang Megang buah putih. putih, Memegang kita- putih kita- seperti apa? Ini menarik Penasaran ini, juga sih penasaran sebenarnya. kita ya. Iya. Karena ada memegang putihnya juga nanti. Masih ada 3 kali kesempatan. Masih ada Masih 3 ada kali 3 babak kesempatan. lagi, ya. Oke. Tapi kalau boleh tanya, maksudnya kalau dilihat gitu, dari permainan pertama aja, kira-kira kalau dilihat apakah levelnya Pak Dadang terlihat? Kalau mungkin belum terlihat karena dia blunder itu. Karena ada blunder. Ada blunder yang total itu kan kadang mungkin ya kalau itu blunder secara total itu yang belum terlalu blunder itu kalau di catur profesional sangat jarang maksudnya. Oke. Jadi mungkin ada blunder juga sisi manusia juga mungkin. Oke. Bisa aja. Dan bisa terjadi blunder. Bisa memang. bisa. Bisa terjadi blunder. Tapi kita lihat nanti babak kedua seperti apa sih. Nah, gimana? Seru nih kayaknya ya. Seru nih kayaknya. Karena dia megang putih nih. Pasti kan harus ngambil inisiatif nyerang karena dia harus menang kan. Anyway, kita sudah memecahkan rekor live terbesar saat ini dengan live Dengan jumlah lebih dari 1 juta live. wow. Dan ini live biasanya cuma 30.000, 20.000, 50.000, 1 juta live. Ini saya yakin bahwa penonton yang ada di rumah kayaknya pada nobar semua nih ya. Iya, pada nobar semuanya di mana aja, nobar sama keluarga, teman kerja, teman Tapi I love this though. Biasanya kan sepak bola yang ditunggu-tunggu ya. Kali ini catur pertandingannya kayaknya wah. Ya kalau misalnya ada yang mengerti catur emang lebih seru sih kalau kan mengikuti jalannya pertandingan kayak seperti tadi tuh. Benar. Arah-arah strateginya kemana kayak gitu. Makanya harus ada komentator. Kalau tidak yang tidak ngerti nggak ngerti apa-apa itu. Ketika kudanya terbang. kudanya terbang. Oke. Anyway, ini mungkin tadi ada yang nanya di komen. Apa sih bedanya Grandmaster wanita dengan Grandmaster internasional? Boleh aku jelasin kali Kak Santo ya. Oke. Jadi kalau di dalam catur itu ada gelar wanita dan juga ada gelar pria. Oke. Di mana pecatur wanita bisa mendapatkan gelar pecatur pria. Hah? Iya, seperti Kak Iren, kalau di gelar wanita sudah di level teratas di Women Grandmaster. Oke. Tapi Kak Iren juga ada di gelar putra ada International Master, di mana International Master itu lebih tinggi dari Women Grandmaster. Nah, International Master ini pria wanita atau dua-duanya bisa? Jadi kalau gelar pria ada International Master, di gelar wanitanya Women International Master kayak aku Oke. gitu. Jadi kalau Chelsea sendiri adalah Women International Master. Women International Master. Iya. Berarti itu di atas Grandmaster. Di bawah. Jadi ada tahap-tahapannya nih. Master Percasi, Master Nasional, Oke. lanjut ke Internasional, Candidate Master, FIDA Master, International Master, dan terakhir Grandmaster. Dan terakhir Grandmaster. Oke, baik. Ini sudah 5 menit, jadi kita akan memulai. Belum. 15:30. 30. Oke. 15 menitan maksudnya? Bukannya breaknya 5 menit. Oh, tadi setahu saya soalnya breaknya 5 menit.
Oh, dikasih kelonggaran oleh. Boleh saya ngomong dengan wasitnya kenapa? Kenapa dikasih kelonggaran waktu lagi untuk istirahat? Karena ini yang di rumah udah Nggak sabar. Nggak sabar. iya. Iya, gimana ini? Pak Dadang megang putih nih sekarang nih. gitu Udah kan. sampai nobar Ya, rame-rame. Pak, kenapa? Ini waktunya kenapa di stop? Kenapa, Pak? Bukannya harusnya sudah mulai lagi kita? Bentar Pak, setengah 4. Tadi bukannya break 5 menit, Pak? Oh, break 5 menit setelah dia pertandingan selesai. Jadi kita hitungannya saat kita anggap itu 20 menit kita tambah 5 menit. Ditambah. Jadi ini kita breaknya berapa lama, Pak? Ya, ini setengah 4 kita mulai Pak. Setengah 4 masih 10 menit lagi, Pak. Enggak 5 menit. Jam Bapak salah, Pak. Oh enggak ya? Jam Bapak salah, Pak. Setengah 4 masih 10 menit. Oh Oke. enggak Pak. Tadi kita Iya. panitianya jam sini jadi menyesuaikan. Oke, 3 menit lagi tuh. Berarti sekitar 3 menit lagi kita akan memulai pertandingan. Ya. Ya, 3 menit lagi ya, Pak ya? Ya. Oke, 3 menit lagi. Gimana Pak tadi Pak ngeliat pertandingannya, Pak? Ya, pertandingan pertama ini kedua belah pihak tampaknya sangat berhati-hati. Jadi menceploskan golnya itu ragu-ragu. Tapi kadang-kadang akhirnya keserimpet sendiri. Blunder itu main catur namanya blunder. Iya. Itu blunder istilahnya karena terlalu hati-hati, banyak tekanan dan juga banyak menghayal. Nah, itulah kalau catur jelas gitu. Kalau kita main tanpa takut, tanpa hati-hati, jadinya Atau mungkin tidak Pak Dadang tidak terbiasa dengan main catur kilat. oh enggak Pak, main di online itu rata-rata main caturnya gila. Biasa. Oh, tidak menunggu. Oh, tapi ini kan mungkin yang dihadapi langsung Grandmaster nyata. Wah, habis ini Bapak diserang netizen ya. Diserang nih. Habis ini Bapak diserang ya. Oke, baik. Kalau Bapak ini, Mbak ini baik-baik dari tadi. Kalau Bapak ini silakan. Saya kebetulan pelatih Pak, jadi tahu psikologi pemain, psikologis pemain kalau dia lawan yang kuat atau namanya kuat, dia biasanya bentar. Tapi Oke. bisa juga terbalik, yang punya Grandmaster ini bentar kan? Bisa juga ya. Oh, bisa Pak. Itu melawan perempuan juga banyak kalah. Kalau itu beda lagi, Pak. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Itu lawan perempuan juga ada masalah yang berbeda. Ada masalah berbeda. Udah tidak ada Grandmasteran. Beda topik. Itu sebenarnya di film kayak film Queen's Gambit kemarin ya. Serinya. Pada saat dia bermain dengan anak muda, anak kecil yang di Rusia, kan anak kecilnya kan terdominan sekali dengan cantiknya dia, dengan dia mundar-mandir, gerak dan sebagainya. Ingat nggak? Iya, yang dia nyimpan notasinya juga tuh. Ya. Jadi Saya siapkan ya. siap. Babak kedua. Jadi wanita punya keuntungan berbeda, Bu. Sendiri. Iya. Itu nggak bisa dilawan. Oke, baik. Kita akan segera masuk ke pertandingan kedua di mana Pak Dadang Subur atau disebut dengan Dewa Kipas, menggunakan bidak putih ya. Putih ya. Menggunakan Iya. bidak putih. Oke. 1 menit lagi kita akan mulai. Gimana nih, Bos? Kalau bidak putih? Ya kita belum tahu kalau misalnya dia mencanangkan D4 mungkin permainannya gayanya posisional, tapi kalau dia jalan di depan raja biasanya permainannya 2 langkah permainannya agresif kalau di catur itu. Kalau dicatat. Biasanya. Tadi Iren dia mau langsung mencoba agresif dengan pembukaan E2 E4. Oke, kita lagi membalik papan caturnya. Di dalam kita lagi membalik papan caturnya dan ini sebentar lagi kita akan pertandingan kedua. Apakah sebenarnya kalau cuma 2 kali bisa nggak sih? Maksudnya kalah di awal, kalah lagi, selesai gitu? Kadang nggak ada turnamen juga di Witarung cuma 2 babak. Ada seperti Ada itu. juga, tapi yang biasanya kalau di Witarung kebanyakan emang lebih 4 babak sih. Lebih ke 4 Iya, babak. Normalnya 4 babak. Oke, jadi 4 babak ya. Ada juga best of 3. Oh iya, yang jadi dari 3 babak siapa poin yang Siapa tertinggi poin ya? yang tertinggi? Tapi itu sangat jarang sih kalau di IKT. Lebih sering ini ya Kak Lebih ya? sering Yang 4 babak. 6 Karena dia kan babak butuh ya? apa? Balas lah, pembalasan. Karena kan kalah nggak terlalu cepat. Kalau 2 babak terlalu cepat. Oke, baik. Kita akan memulai pertandingan kedua di mana Pak Dadang Subur memegang bidak putih. Silakan. Iya. Nah, benar Kak Santo, di sini Pak Dadang menjalankan buah D4, pion D4 nih. Dan Kak Iren membalas dengan kuda F6. Ini opening yang sering dimainkan juga ya Kak Santo ya? Iya, kita lihat. Ya E6 dia mungkin agak Iren dengan ngambil posisional juga dengan E6. Mungkin arah ke Hindia Nimzo kalau. Nimzo ya? Tapi kita lihat langkah pada Dadang apa. Iya, E3. E3 mungkin ya, kita udah terlihat dari awal
memang gaya permainan Pak Dadang posisional. Dengan menjalankan E3 secara otomatis dia gayanya posisional kalau kita lihat di sini. Jadi dari yang partai tadi sebelumnya sama partai ini dengan opening ini bisa terlihat kalau gaya permainannya posisional seperti itu Posisional ya, ya, Kak Santo gaya ya. posisional, nggak langsung menyerang. Mungkin kalau di catur dengan gaya juara dunia dengan gaya Karpov lah Kalau Pak yang Dadang. aktif itu siapa tuh Kak Santo? Kalau aktif sekarang ya mungkin Magnus juga dia agak posisional. Agak posisional Lebih juga ya. posisional dia. Iya, di sini kuda BD2 nih Kak Santo. Pak Ya, dia Dadang selalu apa gajahnya tidak mau keluar dulu Pak Dadang ini di gajah C1 seperti tadi kan yang megang hitam dia selapan ya? ya di selapan. Memang dia mungkin apa lebih seneng di gajahnya apa belum dimainkan dulu gitu. berarti lebih suka kuda apa gajah nih kalau dari game Kak Kelihatannya Santo? kuda dia Lebih suka kuda iya, ya? dia lebih banyak tadi kan banyak lebih jalan kuda seperti kayak kuda M4 terus kuda F6, kuda H5 sampai kalau di teori catur udah kalah tempo kan, udah berapa langkah tuh dia. Jadi seperti buang tempo gitu Buang ya Kak tempo. Santo ya. Ya, di sini memajukan A3, pion langkah A3 Mungkin tujuannya dengan persiapan B4 atau B4 terus habis itu gajah B2. oh, jadi keluarin gajahnya dari Atau juga bisa sebelah dia sana. mungkin mencegah tapi kalau mencegah gajah B4 tidak ada gunanya karena ada C3 juga. Mungkin dengan tujuannya mau B4. Makanya Iren dia langsung C5 di sini. Mencegah B4. Ya C4. C4. Ya, di sini Kak Iren mengamankan rajanya nih Kak Santo. Ya benar-benar dia mau Dengan Iren dia rokade. mencoba safety permainannya dia. Sama-sama safety nih Iya, Kak Santo, sebenarnya sama-sama safety. mengamankan rajanya nih. Nggak mau buru-buru, padahal nggak mau buru-buru pembalasan babak pertama tadi kalah dia. Mungkin mau mencoba main pelan-pelan. Ya, kalau dilihat dari segi waktu juga sebenarnya kalau dengan time control 10 menit ini ada baiknya juga ya Kak Santo ya kalau kita memanfaatkan waktu yang ada gitu ya Kak Santo, tidak buru-buru gitu ya. Ya kalau main rapid kita harus punya keuntungan di tahap pembukaan. Kalau pembukaan kita bagus, biasanya kita lebih unggul di waktu. Makanya siapa yang lebih bagus di teori dia akan lebih unggul di waktunya. Karena dia lebih cepat. Di sini bisa kita lihat Kak Iren unggul sedikit ya Kak Santo ya waktunya ya. Berarti memang kalau dari segi opening gimana nih Kak Santo? Maksudnya Kak Iren dengan Pak Dadang. Kalau opening ya Iren udah jelas lebih dari babak pertama ya udah lebih bagus Iren mungkin kalau secara teori lah. Karena dia udah mengembangkan buah semua, dia udah keluar gajah tinggal kuda di B8 aja. Sementara gajah di C1 masih belum jalan tuh masih. Nah, apa yang dibilang Chelsea tadi dia lebih senang kuda karena dia jalan kuda lagi sekarang, kuda E5. Seperti tadi kuda E4. Sepertinya abis ini kuda lagi, kuda dari B2 ke F3 nih kayaknya. Balik kuda lagi ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya Kak Santo ya Kak Iren memanfaatkan waktunya dengan baik untuk Ya di sini mungkin Iren berpikir dia ada sedikit pilihan di sini. Bisa sekali D4. Tapi dia mencoba kuda BD7. Sebenarnya ada pilihan juga sekali D4, kali D4, kali C4. Ngaktifin gajah dan pionnya gantung di D4. tapi Kak Iren memutuskan untuk mengembangkan Mengembangkan buahnya buah dulu. terlebih dahulu ya Kak Santo ya. Dimana kalau di catur itu kalau secara umum ada baiknya kita mengembangkan buah-buah dulu kan ya Kak ya di Iya, kalau opening ya catur di ya. awal kita masih kecil kan waktu belajar, yang penting buah keluar semua. Seperti perwira-perwira yang besarnya supaya lebih aktif kan. Nah, Pak Dadang dia langsung menyerang nih F4. Mungkin ngambil inisiatif yang sebelumnya babak pertama nggak dilakuin. Jadi mungkin setelah ini nanti kudanya putih ke F3 nih Kak Santo. Nah, kalau secara hitam udah teori udah selesai. Semua udah jalan semua. Kuda, gajah, benteng semua udah keluar, tinggal diatur strategi. Berarti semua sudah buahnya sudah dikembangkan. Jadi ini udah memasuki babak tengah ya Babak Kak Santo tengah ya ya, atau middle middle game ya game, yang biasa kita sebut. Nah, di sini yang ke F3 malah gajahnya nih Kak Santo. Ya karena dia untuk mencegah gajah di B7 itu yang sangat bagus supaya dia tidak bisa mencegah D kali C4. Jadi diikat gitu ya pionnya, Ya. ikatan. Nah, mungkin di sini kalau Kak Santo jalan apa nih? Ya kalau mungkin saya bisa saya kali D4 tuh. Saya kali D4, kali D4 gajah A8. Nah, coba kuda M4 juga. Kuda M4. Ya bisa ada pilihan kuda M4. Bagus ya Kak Santo ya. Nah, Ya, masalah buat putih cuman gajah satu di C1 itu. Semua perwira semua oke, seperti kuda di D2, kuda di E5, gajah di F3, kecuali gajah yang dekat menteri sebelah menteri itu gajah di C1. gajah yang Belum hitam jalan itu ya. ya, belum jalan. Tapi kalau misalnya putih berhasil mengeluarkan gajah yang hitamnya itu gimana tuh Kak?
Ya mungkin lebih membantu serangan putih kan, karena nggak begitu cukup. Nah dia mau coba gajah B2. Iya, mencoba mengeluarkan gajahnya ya kayak yang belum Ya, berkembang. karena dia merasa juga kan gajah di C1 itu belum bisa jalan, mau dijalankan ke gajah B2. Mungkin ini kalau Ya, kalau seru nih sebenarnya pertanian, belum ada makanan, belum ada makan. mungkin masih kenyang kali. Belum ada makanan nih, Coba saya penasaran nih. belum ada pertukaran buah di sini. Masih rame, masih rame. Jadi oke lah ya pertandingannya ya. Oke ya. Lumayan nih. Nah, saatnya kita menunggu. Masih diem dua-duanya. Iya, masih Kayaknya berpikir. kudanya musuhan tuh ya. Karena bisa kalau nggak ada makanan pembukaan tertutup, posisi tertutup lebih sulit dia, karena ngatur strategi kan lebih lama mikirnya. Ini sama-sama tinggal ngatur strategi ini, gimana caranya. Nah, Kak Iren baru aja jalan kuda ke F6 nih Kak Santo. Berarti Dia muatkan tidak mau di menukarkan kuda yang di E5 ya Ya, Kak ya? kelebihan putih kan keunggulannya di kuda di E5, sementara hitam di kuda di E4. Nah, gajahnya Jadi sama-sama dikeluarkan tuh ya. iya. Sekarang udah gajah B2 nih udah keluar nih. Mungkin lebih seru lagi nih karena udah keluar. Jadi kedua pemain sudah mengembangkan Iya, buahnya udah. semua ya Kak Santo Tinggal ya? ngatur strategi middle game. Strategi kedua babak masing-masing. tengahnya ya. Nah kalau Kak Santo, menurut Kak Santo strategi putih sama hitam gimana nih? Masih di babak tengah ini? Kalau putih mungkin ya menteri E2, game 4. Akhirnya dia mencoba langsung pertukaran aja di sini. Menukarkan satu kudanya ya? Apakah mungkin kuda satunya masuk lagi ke Dia E4? ingin mungkin kuda E4 lagi naik. Oh iya, benar. Sesuai kuda E4. Karena dia intinya mau ngusir kuda di E5, mau ke F6, dia mencoba F6 karena kuda E5 kan bahaya udah di depan itu. Jadi kudanya putih yang di E5 Ya akan diusir dia dengan tujuan bisa ke F6. diusir sama pion kali ya Kak Santo ya? Dia pion maju satu langkah. Sini mungkin Menteri Pak Dadang mungkin harus kabur ya Kak, karena kalau lupa lagi ntar menterinya dimakan lagi kayak Dimakan tadi. lagi, Bisa blunder ya. Iya. Apalagi waktunya udah mulai mendekati menit ke-6 tuh. Bisa teledor nih. Oh, Biasanya belum. Tapi kalau teledor biasanya ke close the door. Biasanya seru kalau udah di waktu di angka 2 menit tuh, tinggal 2 menit. Biasanya udah banyak blunder-blunder langkah-langkah yang itu. Karena udah deg-degan di Iya, waktu deg-degan ya. juga. Ya di sini Menteri ke D3 nih Kak Santo. Ya masih ramai dalam posisi ini, masih belum jelas nih siapa yang unggul, masih ramai. Secara materi imbang ya Mas Masih ya Kak ya? imbang ya. Masih imbang. Masih imbang ya. Karena dia punya putih lebih keunggulan di kuda di E5 dan sementara di hitam di kuda di E4. Baik. Dewa Kipas masih mengimbangi. Masih mengimbangi ya. Kudanya sama-sama ini ya Kak ya di petak yang Yang paling Saya sentral. cuman itu ngeliatin kudanya kayak musuhan. mungkin harusnya diputar Iya, tadi. mau hadap-hadapan. Diputar, jadi hadap-hadapan. Musuhan sekali tuh mereka itu. Nah, ya benar kata Kak Santo tadi ya. Kudanya diusir nih dari petak E5. Dia nggak mau kuda di E5 itu ganggu tujuan hitam kelanjutannya. Pasti kuda G4. Nggak ada lagi. Karena ini only move ya Kak Iya, ya. ini. Karena nggak ada petak lain yang bisa dilangkahkan. Dari sini apakah sudah kelihatan siapa yang unggul? Belum. Masih ramai ya sementara. Masih ramai. Sementara di sini Pak Dadang udah unggul waktu nih sebenarnya. 1 menit, sekitar 1 menit lebih ya. Lebih sedikit. Pak Dadang sisa 6 menit, Kak Iren sisa 4 menit 45 detik. Iya. Nah, menteri ke E8 nih Kak Santo. Mungkin mau menterinya ke Ya, mau menteri G6 G6 ya? di sini. Ke sayap raja. Atau ada tujuan lain mungkin Kak Santo? Ya mungkin di sini mau menteri G6 sebenarnya tujuannya. Tapi Pak Dadang mencoba benteng C1 juga, benteng A ke C1. Jadi saya yakin habis permainan ini selesai, Tokopedia laku papan catur. Langsung orang pada beli catur ya? Langsung di papan catur. gitu. Pada belajar catur, suruh pada belajar Buku catur. catur ada nggak ya jualnya? Banyak. Ada juga ya? banyak ini. Oke. Ya seru nih. Seru nih. Iya, Pak seru, Dadang seru. menang waktu. Menang waktu soalnya Iren bingung juga, terjadi kebingungan dia. Waduh, wah ini luar biasa ini. Unggul 2 menit sementara. Unggul 2 Nah menit. jadi tadi kan mau langkah ragu-ragu tuh. Biasanya sedikit
agak ragu-ragu, biasanya agak mengkhawatirkan biasanya posisinya. Dan ini tidak ada increment ya Kak Santo Iya, nggak ya, ada tidak ada increment tambahan apalagi waktu ya. per langkah, jadi memang harus hati-hati nih Om Ded manggilnya. Saya terlalu tua banget buat kamu ya. Jadi kalau misalkan sudah mencapai sudah, kalah 2 gitu. menit, enggak, maksudnya 2 menit. kalau waktunya tinggal 2 menit, itu harus lebih cepat ya Kak ya, cepat, iya. karena tidak ada tambahan waktu tadi kan. Oke ya. Kalau Chelsea usia berapa sekarang? 17, Iya. jalan 18. Pantas gue dipanggil Om ya bro ya. Nggak, bercanda. Nah, masih bertahan, dua-duanya masih Masih, bertahan. masih. Tapi saat ini Dewa Kipas atau Pak Dadang Mungkin ya kalau dari posisi mungkin hitam lebih sedikit unggul, tapi nggak terlalu banyak. Tapi masalahnya di waktu, keunggulan Pak Dadang di waktu itu. Kita akan lihat nanti kalau misalnya udah krisis bagaimana coba. Nah di sini Raja maju ke H2 nih Kak Santo. K5 terpaksa ke ngusir kuda ini ya. Iya, ngusir kuda. Terpaksa Kudanya di on sini, move ke kuda F2, F2, nggak ada mundurnya langkah hanya 1 langkah. sebenarnya sini saya harus Tapi nanti ada skak tuh Kak Santo, ke G3. Raja G1 lagi mungkin ada. Oh, Raja G1 ya. Kalau ke H1 kalah ya Kak ya? Kalah ya. Sini harusnya cepet nih Pak Dadang langkahnya kuda F2. Karena ini Karena on tidak ada move. pilihan. ini tidak ada pilihan sebenarnya, buang waktu kalau di catur kalau di. Karena kalau misalkan di sini Putih melangkahkan gajah kali kuda di E4, Ya, dia akan Hitam makan- tinggal makan dengan jadi double double Iya, attack ya Kak ya? Double attack. Atau mungkin iya memang harusnya cuma 1 langkah saja ya Kak ya? Jadi dia masih berpikir apalagi selain kuda F2. Kayaknya mungkin tidak ada pilihan lagi di sini. Kalau gajah E4 dia kali E4. Iya, dan menterinya Putih jadi diancam juga kan, selain kuda yang diancam di G4. Atau mungkin ingin memanfaatkan waktu yang lebih kali Kak Santo. Ya harusnya kalau Ini waktunya udah mulai mendekat Iya, dua-duanya. kalau Iya, saya mendekati. bermain putih harusnya cepet jalan kuda Cepet F2 aja ya. karena udah waktunya kan Padahal Pak Dadang diunggulkan ya di awal ya dengan waktu ya. waktu Tadi, tadi, ya. sekarang hampir mau sama, Sama, tinggal hampir setengah mau. menit lagi, hampir sama. Selisih setengah menit. Dan Terpaksa kuda F2 harusnya. iya kuda F2 skak di G3 kali Kak Santo. Iya Raja G1 terpaksa nggak ada lagi. Only move ya. Iya semuanya langkah only move. Mungkin dia berpikir F5 tapi ya nggak mungkin F5, tinggal dimakan aja. Ada Nggak ada pilihan lagi selain kuda F2. iya sih only move sih. Sayang ya kalau menggunakan waktu yang lama. Mungkin dia untuk mencoba only mikir move. saya kali D5 dulu. Saya kali D5. Oh, jadi ngancam Ngancam dulu. Tapi kuda kan yang di lihat E4. Pion tinggal E kali D5 juga. Langsung dimakan lagi ya. Oh F5. Wah. Sesuai tadi, tapi tinggal dimakan aja kalau secara E kali F5. Iya, Maksudnya tujuannya tinggal dimakan aja pakai pion ya. apa dia nggak ngeliat kuda F2 menteri G3 Raja G1 tidak melihat. Dan di sini malah menguntungkan hitam bukan Iya, sih Kak? menguntungkan hitam Karena karena- membuka diagonal petak hitamnya itu. Iya udah jelas tambah pion tadi kan udah buang pion 1. Mhm. Otomatis sekarang udah kalah 1 pion nih putih. Dan membuka diagonal hitam buat Iya gajah di D6 gajah, itu sangat gajah yang berbahaya D7 nanti. gitu ya. Nah sekarang baru gajah D6, kuda F2 terlambat. Oh, gajah dulu Kak urutannya. Ya sekarang gajah D6 karena dia mau tujuannya menteri G3. Ancaman mati di H2 Di ya. H2. Mungkin tadi kalau nggak F5 mundur aja kali ya kayak Mundur kudanya aja ya. harusnya. Karena F5 kayak ngongkosin gitu nggak Iya sih? malah bantuin hitam sekarang. Gajah di D6 udah sangat aktif. Berikutnya mau menteri G3 ngancam mati di H2. Ancam mati di H2 ya benar. Dan ini only move ya Kak ya sebenarnya. Only move sebenarnya Raja G1. Raja G1 karena Kalau kalau Raja H1 jelas udah otomatis mati menteri G3. Mhm. Raja G1 mungkin ada napas sedikit menteri G3 dengan kuda kali 4. makan lagi. F kali 4 kalah tuh gajah juga. Iya. Pasti menteri G3 lah di sini. Iya. Ya, dengan ngancam mati. Ancaman mati di H2 ya Kak ya. Dan di sini only move juga kan? Ya kuda kali 4 terpaksa di sini. Ya akan kalah 1 perwira lagi dengan F kali 4 atau mungkin D kali 4. Kena Mungkin D garpu kali ya. 4 menteri C4 skak. Mungkin F kali 4. Menteri Oh, C4 sorry, nggak menteri bisa C4 Kak, ya, ada nggak pion. Nggak ada pion. Nah, di sini kena garpu lagi nih Kak Santo. Ya udah kalah 1 perwira di sini. Kena ya perwiranya ya.
Kalau dia nggak makan dia akan ekal F3. Jadi ini di posisi ini Hitam atau Kak Iren mengancam Menteri Pak Dadang dan juga mengancam gajahnya sekaligus. Dan Ya sekarang udah tinggal banyak pilihan, Menteri H2 dulu, skak atau FKL Makan gajahnya iya, juga FKL bisa. F3 juga bisa. mungkin akan makan gajahnya dulu kali Kak ya. Ya mungkin Iya, pilihan ya, pilihan F3. terbaik. Oh. Nah di sini Menteri H2 skak, Iya. Raja F2, Menteri kali G2, Raja S1 gajah G3. Skak pakai gajah ya? Iya akan kena benteng juga. Ya Menteri kali G2. Iya. Dan Raja S1 only move. Gajah G3 berikutnya itu. Iya. Dan menang itu. Iya. Terlihat di sini Pak Dadang sudah menyerah lagi nih, Om Ded. Pak Dadang sudah menyerah ya di sini ya. Iya, karena di posisi ini sudah memang udah selain kalah satu perwira, satu gajah juga udah mendekati Akan kalah benteng juga berikutnya. Kena lagi bentengnya, Kak, ya? Gajah udah kena gajah, terus habis itu kena benteng juga. Habis lah kalau di. Oscar sini. Naskah kan katanya pernah main Ini catur dulu nih. pernah belajar catur, langsung dari tempatnya Om Utut. Oh iya. Terus gurunya menyerah. Terlalu jago apa gimana? Bisa belajar sama Kak Susanto. Ya, belajar sama Kak Susanto, Kak Susanto Grandmaster. Kamu kan Grandmaster. nonton Queen's Gambit. She is international Woman international woman master. international master. Ya, But he's like number one in Indonesia. ini nomor 1 sekarang di Indonesia. Luar biasa. Tapi gimana kalau kita lihat tadi gimana jadinya? Sebenarnya kesalahan yang fatal tadi lagi, harusnya kuda F2 aja. Tadi ya, yang pas diusir H5 itu. Tapi Pak Dadang melakukan blunder F5 dikasih pionnya, malah membantu Iren lagi untuk Oke, serangan. berarti terjadi blunderan lagi ya? Blunderan lagi. Sebenarnya langkah gampang sih sebenarnya kuda F2 itu. Only move ya? Kalau gampang tuh istilahnya karena langkah only move, langkah paksaan udah nggak ada lagi pilihan ke tempat kudanya larinya itu nggak ada lagi yang bagus di situ. Oke. Jadi kalau di sini udah kelihatan belum, maksudnya dari kemampuan Pak Dadang kan ini udah bermain dua ya, sudah hitam sekali, sudah putih sekali gimana? Kalau secara saya yang melihat ya udah kelihatan level Iren lebih di atas Pak Dadang lah. Oke. Nah kalau Pak Dadang seperti ini, apakah bisa kelihatan sepertinya kalau seperti ini seakan-akan elonya berapa? Mungkin satu partai lagi kali yang bisa dilihat. Satu partai Ya, lagi karena ya? kan kita masih dua kali kesempatan Betul, lagi Pak Dadang. betul. Mungkin dia akan mencoba Emosi. balikin keadaan dia. Bisa aja. Bisa aja belum panas Karena masih ya kan? masih belum panas dia baru 2 babak ini. Tapi tadi kalau di compare nih Kak Santo, dari partai pertama tadi kan blunder gajah bulat-bulat ya, maksudnya nggak ada kompensasi, nggak ada inisiatif apa-apa. Nah di partai kedua tadi kan cukup Ya, ada- melawan sampai ke iya, babak tengah iya, tuh. Pemain tengah. Nah kalau dibandingkan gimana tuh Kak? Maksudnya apakah ada peningkatan apa gimana? Ya, sebenarnya ada peningkatan di babak kedua karena dia kan otomatis dengan megang putih juga. Megang putih kan ngambil inisiatif harusnya. Tapi udah bagus sampai ke langkah ke sebelum F5. Padahal udah bagus kan? Iya, sebelum Iya, sebenarnya tadi kita lihat juga Pak Dadang sudah bagus. Tadi Dua- pada ya langkah paksaan aja udah F2 dia nggak ngeliat dulu tadi. Kita sempat kaget juga nih, wih Pak Dadang bagus banget, waktunya juga diunggulkan Unggul gitu juga ya. tadi waktunya. Tapi ternyata terjadi keblunderan. Tapi nggak apa-apa, kita semangati Pak Dadang ya. Oke, kita semangatin Pak Dadang. Kan makin seru nih kalau Pak Dadang menang yang kali ini, wah seru banget nih kayaknya. Dulu ya Mas. Ribut satu Indonesia, seru banget. Tenang-tenangnya nanti dihujat Pak Hendri kayaknya. Kita aman. Aman ya. Kita di tengah-tengah kan. Komentator aman ya. Komentator aman? Anda di tengah-tengah apa mendukung? Netral kan Oh komentator. netral, Anda netral kan? Netral. Saya juga netral. Netral. Tadi Pak Hendri kayaknya tidak netral. Boleh ada pihak-pihaknya. Ada pihak yang tidak netral. Ini menarik banget, satu Indonesia lagi nungguin hal seperti ini. Kamu ngerti nggak tadi ini mainin? Tapi nonton Queen's Gambit. Tapi jadi tertarik sama catur kan? Karena Aska aja kemarin akhirnya terus install aplikasi untuk main catur gitu. Banyak di catur online ya? di HP juga banyak aplikasi. Ada Betul. beberapa. Chesscom atau Lichess yang seperti Pak Dadang main kan Chesscom bisa juga di HP. Dan akhirnya anak-anak sekarang udah mulai main lagi nih. Main catur lagi. Main catur lagi. Anyway, ini terima kasih buat ini para sponsor juga, buat Tokopedia. Kemarin ada Indra Kens, ada Jual Vape, Santo. Vape gue mana? Mana vape gue? Kalau pemain catur boleh nge-vape nggak sih? Saya ada mochi. Nanti tolong Anda beli. Kalau nggak tekor nih pertandingan ya, maaf. Bukan TV nih, tekor kalau nggak ini ya.
Tapi terima kasih buat semuanya terselenggaranya pertandingan ini, dan yang pasti terima kasih buat Percasi juga, ya, buat Kemenpora juga yang mengizinkan juga untuk pertandingan dilakukan seperti ini. Buat teman-teman masyarakat yang menggilai catur atau bahkan yang baru tertarik sama catur, ini gila, ini pasti habis ini murid-murid private-nya beliau akan nambah banyak. Tapi saya dengar-dengar katanya mahal ya pertandingan Anda ya. Bisa diatur. Tapi kalau saya belajar, saya lebih baik belajar dengan Chelsea dong dibanding. Iya, otomatis. Kalau dengan Anda kan ilmunya dapat, pemandangan tidak, bro. Ini semua dapat ya. Ini semua dapat. Menguntungkan. Oke. Kita akan mulai berapa lama lagi? Pertandingan ketiga. Dari ketiga pertandingan. Nah, kalau udah 3 pertandingan udah bisa kelihatan lah ya levelnya seperti apa. Bisa menilai. Mungkin sekarang juga bisa menilai, tapi kita mungkin takut ada mental juga kan, baru 2 babak. Demam panggung mungkin bisa aja. Demam panggung. Iya, bisa. Karena kan biasa di online. Tapi yang menarik kan begini, pemberitaannya kan dari kemarin adalah bahwa Dewa Kipas itu curang gitu kan. Nah, saya bingung kan, naik komentator jawabnya pasti bingung mereka. Bingung juga. Tapi saya pasang untuk nanya gimana jawabnya ini kalau kayak begini. Mungkin serahkan ke yang lebih ahli kali ya. Oh, iya. Wah, Anda pintar sekali nukik ya. Anda pintar ya. Yang nomor 1 Iya. nih, Karena Anda wanita dimaafkan ya. Ya mungkin ya kalau dari saya, kalau kan saya juga sering main di online juga. Betul. Sering ngadepin lawan yang curang juga. Kalau di online mungkin ya biasa banyak curang kayak gitu. Apalagi kan kayak pada Dadang kemarin yang turnamen yang itu bukan turnamen istilahnya. Itu bukan turnamen. Kayak main nangtang kayak gitu, ada di Chesscom istilahnya, cuma nangtang aja dia. Oke. Tidak menjawab ya. Iya, tidak. Tidak menjawab. Kita kan bisa buktikan di sini kekuatannya seperti apa. Betul. Jadi yang kita buktikan di sini sebenarnya bukan curang apa tidak curang. Iya, tidak curang. Karena itu tidak Kita pengen tahu kemampuannya aja. Ingin tahu kemampuannya, dan apakah kemampuan dari 2 pertandingan tersebut aja tadi walaupun kalah, apakah beliau termasuk seorang pemain catur yang oke? Saya simpen jawabannya buat babak ketiga. Mantap sekali. Luar biasa Anda. Luar biasa. Setelah babak 3 mungkin bisa. Babak ketiga Makin penasaran nih penontonnya nih, nunggu jawaban Kak Santo nih kayaknya nih. Oke. Hati-hati jawaban Anda. Jawaban Anda menentukan. Iya. Anda pemain catur belum pernah dihujat netizen kan? Belum ngerasain ya. Belum ngerasain. Habis ini blok komen. Hide ya, di hide komennya. Langsung di hide. Kalau Chelsea gimana Chelsea? Lihat ini. Ngelihat permainan Iya, ini. tadi kan katanya beliau, wah saya nunggu babak ketiga. Apakah lo udah bisa, wah saya tahu langsung gitu ya kan? Nunggu juga kali ya. Tapi maksudnya yang bisa. Bener-bener gak mau kena ya. Ini benar-benar tidak ada yang mau berkomentar tentang. Mungkin ini aja kali Oke. ya, dari gaya permainan ya. Maksudnya Iya. kan tipe-tipe gaya permainan orang itu kan Betul, berbeda-beda. betul. Kayak saya sendiri itu kan lebih ke agresif gitu, lebih ke mainnya aktif gitu. Nah kalau dilihat dari 2 partai tadi ya Kak Santo ya, gaya permainan Pak Dadang ini lebih ke posisional seperti itu. Lebih ke posisional. Iya. Oke. Jadi lebih bertahan gitu maksudnya? Iya, maksudnya lebih suka main yang Aman. perlahan gitu ya Kak Santo ya. Kalau posisional tuh ada istilahnya, kalau dia menangis secara pelan-pelan. Nggak mau kayak langsung nyerang frontal kayak gitu. Dia mau ngalahin lawan itu secara mati pelan-pelan lawannya kayak gitu. Oh mati bang, wah kejam sekali ya. Iya, kalau yang agresif kayak saya gitu mainnya kadang posisi ketutup aja dibuka sendiri. Nggak sabar. Tapi apakah dengan agresif itu bisa blunder akhirnya? Bisa dong. Oh, bisa, maksudnya blunder itu bisa Bisa terjadi terjadi di di posisi semua- apa aja di apapun. semua game juga. Justru maksudnya kalau lebih banyak yang blunder itu dia bermain gaya agresif gitu. Karena dia banyak Banyak komplikasi. kalkulasi. Itu Pak Dadang tadi. Seharusnya Lebih posisional. Iya, posisional seharusnya biasanya jarang blunder. Oke. Kalau Jarang blunder total maksudnya. kalau Iren gimana? Kalau Ira dia Posisional atau agresif, Agresif. agresif juga. Oke. Kalau Iren lebih agresif ya. Oke, ini kita ngebalik bidaknya lagi ya. Jadi nanti yang ketiga ini Pak Dadang akan hitam ya. Akan hitam, Iren akan putih. Wah, ini penonton live udah berapa? Tadi sudah lewat 1 juta, biasanya kalau lagi break turun naik lagi nanti. Sekarang udah berapa, Gus? Ya, 876.000. Nanti sebentar lagi kita akan mulai lagi nih ya. Sebentar lagi kita akan mulai lagi. Ini
Ini saya juga deg-degan gitu. Saya bukan deg-degan menang kalah, Jadi deg-degan apa nih? teknis, Apa tuh? Apa tuh? internet. Internetnya. Iya kan? Bener dong. Saya dari kemarin tidak tidur bukan mikirin bidang catur, mikirin kamera, mikirin internet gitu. Baca-baca terus. Baca-baca terus. Karena yang terjadi kalau internetnya mati, selesai. Live-nya selesai gitu. Masuk ke video kedua akhirnya seperti itu. Tapi udah kita jagain semuanya. Wow, oke. Ini penonton masih nggak sabaran. Live chatnya ada apa ya? Boleh dibacain, Gus? Terakhir. Kadang aduh pas recall we Oh, suruh recall. Recall kayak game yang lain itu maksudnya. Iya. Suruh recall. Suruh recall. comeback Israel Kamu dukung Pak Dadang Dukung. 2-0 Dixra 4-0 lama. dari Dewa Kipas Dewa Kipas katanya kalau menang jadi Dewa AC loh. Upgrade ya. Upgrade. Jadi banyak ya. Banyak yang mendukung Pak Dadang. imbang Oh, sekarang Ini sudah nggak ada imbang. yang dukung komentatornya gitu? Iya, Netral sih soalnya. Netral soalnya ya. netral, betul. Siapa tahu ada yang komen kan tim komentator gitu. Oh iya. Kalau mau komen kita bikin ini dong, nggak netral. Oh iya benar. Benar. Ada yang memuji, wah komentatornya cantik gitu ada nggak Gus? Belum ada ya? Ntar harusnya tadi request dulu ke temen ya. Iya, biar Spam aja, spam biar komen. spam biar keluarnya itu terus. Mungkin bukan nanti di close-nya ke Chelsea aja. Santo nggak usah. Di blur. Blur. Aduh, oke. Apa? Oh, 2 menit ya. Oke, 2 menit lagi. Nanti kita juga akan kita prokes juga di dalam, jadi kita sanitizer dulu semuanya. Tadi juga di depan udah ada tes. Karena sulit sekali nih sekarang mengadakan pertandingan offline itu, waduh sulitnya minta ampun. Iya, kalau di catur juga belum, di Indonesia belum ada nih. Belum ada ya? Belum. Berarti kita pertama ini ya? Pertama kalau di ini. Offline. Secara offline. Offline kita pertama nih. Udah 1 tahun nih. Berarti kangen dong. Kangen banget udah setahun lebih. Iya, setahun. Tapi sebenarnya ya kalau online itu menurut saya nggak asik karena kita nggak bisa ngelihat muka Face-nya, lawan, wajahnya. ya kan dia stres kan bisa aja namanya catur tuh apapun permainannya kan bisa aja poker face, ya kan mental. Iya bisa juga karena ngeliat wajahnya langsung bisa udah kena mental dulu. Nah betul. Biasanya kalau nggak mau ngeliat dia kena mental. Nah mental. Sering begitu Sering lah. mendominasi orang. Tidak. Tidak. Biasanya Chelsea tuh. Iya kan? Iya kan? Kalau cowok nggak penting. Coba nggak penting. Bener. Chelsea yang harus jawab gitu. Tapi memang iya sih memang karena belum adanya turnamen offline pastinya seperti Kak Iren, Kak Susanto apalagi yang paling aktif bertanding catur internasional dan kita juga pastinya kangen banget sih. Kangen banget ya. Oke, ini mudah-mudahan setelah ini kita dari pemerintah bisa lihat, dari Kemenpora bisa lihat, ya atau dari TV dan sebagainya bahwa catur bisa sebesar ini, bisa semenarik ini, ya. Dan siapa tahu bisa dilakukan offline sebenarnya kalau dengan protokol kesehatan yang baik dan benar harusnya bisa. Ini kayaknya mereka sudah siap-siap lagi di dalam ya. Iya, sudah mau mulai nih. Pak Dadang sudah ada di posisi hitam. Posisi hitam ya, dan putih. Dan Iren sudah ada di posisi putih. Ini adalah babak ketiga dari 4 ya. Iya. Sudah 2 kali kalah Pak Dadang. Oke, kita akan mulai pertandingannya. Silakan. Iya. Iya. Nih kita udah lanjut lagi nih Kak Santo nih ke babak ketiga nih. Ya kita menariknya dari Iren, langkah Iren dulu. Apa yang mau dilakukan, dia mau cari Apakah sama? ya lebih safety kan dia mungkin butuh remis saja kalau dari 4 babak. Iya. Apa dia mau cari kemenangan lagi? Kita akan lihat. Iya. Kenapakah Mungkin ini? ada masalah di jam. Ada apakah ini? Oh, sudah. Nah sekarang berubah D4. Berubah. Kalau tadi M4 sebelumnya sekarang M4. D4 ya Kak ya? Ya di sini mungkin Iren mencoba lebih safety dia permainannya. Iya. Karena dia mungkin ya kalau draw mungkin cukup atau bisa juga nggak terlalu memaksakan kalau misalnya keadaannya tidak memungkinkan kayak gitu. Nah, ini pembukaan apa nih Kak Santo nih? Sebenarnya ke arah ke London System. Gajah F4 biasa dikenal dipopulerkan sama juara dunia juga Magnus Carlsen. Selalu dia pakai ini ya? Gajah F4 sekarang. Nggak sesuai normal yang sistem teori yang biasanya.
Nah, kuda di D2, terus habis itu bangunannya C3 seperti itu. Dia lebih mengeluarkan buah dulu. Jadi mengembangkan buah-buahnya dulu ya Kak Santo ya. Biasanya kan otomatis dia buahnya perwira apa pionnya di C4. Tapi dia mencoba buah perwira dulu keluar semua. Baru nanti biasanya mengamankan rajanya ke sayap Bisa raja juga atau sayap kadang rokada panjang, tapi kayaknya kalau di sini Iren pasti mungkin rokada pendek jalannya. jadi ke sayap raja gitu ya Kak Sayap ya. raja lebih safety lah kalau di sayap raja. Nah iya bisa dilihat nih Kak Santo di pertahanannya yang dilakukan oleh Pak Dadang juga kudanya duluan nih. Kuda dulu selalu Iya. gajah di selapan yang bermasalah bagi Pak Dadang, gajah di selapan dia Gajah selalu di selapannya. padahal dia tahu kekurangan apa hitam apa kekuatannya gajah di selapan itu nggak jalan-jalan dia. Diulang lagi sampai 3 kali partai ini. Cuman bedanya tadi yang pas pegang putih gajahnya di C1, Di C1 ya. sekarang C8. Mungkin lebih suka kuda kali ini Kak Lebih Santo. suka Kayak kuda, Kak ya. Santo kan lebih suka Iya, kuda lebih suka ya. kuda karena dia mungkin karena main karokan kan kalau tadi. Memang identik dengan kalau bergaya posisional identik dengan kuda dia lebih suka. Kalau agresif dia lebih suka gajah. Rata-ratanya. Nah di sini tadi dijalankan tuh C4 mengancam dia mencoba gajah. agresif nih di sini apa di Padadang. Harusnya B5. Kalau mau sekalian dia- agresif iya, sekalian sekalian ya. agresif. Jangan B6 kalau mau keluar gajahnya. B5 B4. B5. Nah, Wah, ya, B5 dia benar. mencoba agresif Iya. sekarang. B5. Mencoba lebih aktif gitu ya Kak ya. Bisa gajah B7 atau langsung B4. Atau maju lagi pionnya satu A5 bisa juga. yang pinggir loh. Maju lagi 2 Ya, langkah ada gimana 3 tuh? pilihan di sini mungkin yang secara normal langkahnya. Biar sekalian udah semua aktif. Langsung aktif ya. Kita lihat aja di sini mungkin juga kalau pion yang pinggir sini nah ya kan dijalankan satu langkah Hanam dulu dia takut ada manuver seperti Ke G5 apa? ya? Ke G5 kudanya. gajahnya ya. Ya di sini Kak Irem menjalankan pion E4 nih Kak Ya, Santo. untuk memecahkan posisi di sentrumnya karena sangat kuat kalau D5 C4-nya. Nah, di sini akan pecah di posisinya. D kali E4. Kemudian sih pilihnya kuda D5. Baru nih Oh, gajah gajahnya B7 dikeluarkan. ya. Oke, sekarang aktif gajah di B7. Terbuka Akan- ya akan ininya menarik nih, diagonalnya ya. Soalnya gajahnya aktif. Sebelumnya ya. kan nggak aktif tuh. Pas agak Pasif, pasif ya terlalu di pasif. C8 ya. Sekarang lebih aktif nih gajah di B7. Nah ini Ya, mungkin ada pilihan benteng E1 atau menteri E2. Atau bisa juga kuda kali F6. dimakan dulu ya kudanya satu kali ya. Atau kuda kuda E5 nggak bisa. Ya benteng E1 kali Kak Santo ya. Ya, bentengnya bisa. Ya, kuda kali Oh F6 langsung bisa juga. dimakan. Karena dia buat menempatkan kudanya di E5. Nah, kalau dimakan kudanya, ya sementara padannya juga bisa menguatkan di kuda di D5 juga. Jadi sama-sama punya petak buat Ya, kudanya masing-masing ya. Oke, menarik di pembukaan ini. Jadi apa? Padadangnya lebih aktif sekarang buah perwiranya, nggak seperti babak pertama tadi yang terlalu pasif. Ya, kuda E5 otomatis selalu. Petak yang bagus buat kuda putih juga ya Kak Santo ya Selalu di setiap E5 ya. pertandingan harus ada kuda E5 nih. Iren, selalu kuda E5 terus nih. Tadi juga ya ada kuda E5. Nah kalau bedanya sekarang nggak bisa kuda E4 Nggak bisa. karena gratis nanti. Jadi kudanya harus ke D5. Ya, mungkin di sini gajah A2. Gajah. Kenapa nggak gajah G3 tuh Kak Santo? Iya, bisa juga satu pilihan gajah G3. Ya, gajah G3. Ya gajah G3. Dan di sini mungkin kalau Menteri G5 kalau mungkin aktif. sekalian aktif ya. Iya, mungkin coba. Menteri G5. Menteri G5 juga nggak bisa diancam F4 kan karena tinggal dimakan aja. Oh, benteng di Oh sana. benteng dulu. Ini tujuannya B4. Mau B4. Jadi bentengnya menjaga pionnya dulu kali Dia Kak Santo mencoba di cari C4. kelemahan putih supaya menukar di pion di C3 dengan B kali C3, B kali C3 nanti titik lemah putihnya di pion di C3. Pion di C3. Tapi kalau misalkan itu nanti terjadi tuh Kak Santo, misalkan ada dorongan pion hitam B4 terus dilakukan pertukaran di C3 seandainya tadi terjadi, kan otomatis meninggalkan pion hitam juga sendiri tuh di C4. Ya, otomatis kan karena makanya persiapan di benteng C8 dulu. Nah, dia Iren mencoba A3 dulu. Karena supaya kalau misalnya B4 mungkin benteng di A1 tuh lebih aktif juga. Dia tahu akan pasti kehilangan B4, dia pasti akan maju B4 tujuan hitam strateginya. Tapi Putih mengambil inisiatif di jalur Ya di jalur, di lajur A ya. di persiapannya. Nah, mencoba dia untuk menangkap pion di C4 kalau dia B4. Apakah masih bisa nih didorong Saya rasa B4? mungkin B4 masih bisa.
Karena kuda kali C4, gajah kali G3, F kali G3 nanti ada gajah 6 atau B kali C3. Dan ada pion tumpuk juga ya Kak Santo ya nanti ya di Di sini menarik nih, harusnya B4 mungkin pilihannya. Kalau mau coba. Oh, dia Oh, beda. menteri dulu. Menteri F6. Oke, di sini Ada kuda D7, kuda D7 blunder lah. blunder ya karena Blunder lagi garpu. kena kualitas. Double Salah. attack nih. Ya ada sedikit langkah lemah Menteri F6, langkah blunder daripada Adang. Menteri F6 jelas blunder lagi. Kualitas. Jadi di sini kudanya Kak Iren mengancam dua buah Pak Dadang sekaligus ya Kak Santo ya, Iya, mengancam gajah menteri dan mengancam benteng. Menteri, gajah dan benteng juga. Dia paksa Menteri E7 nah sekarang. Nah di sini udah kalah kualitas. Kalau dimakan saja gajahnya dan juga Iya. dimakan bentengnya. Ya harusnya dimakan gajah kali D6 dulu. Nah, di sini. Ya, Iya. akan dimakan kuda kali F8. Kena kualitas ya Kak Santo ya. Ya kalau di pertandingan resmi harusnya jangan mencet dulu kalau di itu. Ada buah jatuh Ada ya? buah jatuh harusnya diberesin Dibenerin dulu. dulu. Ya, harusnya. Baru pencet jam. Tapi oke lah. Wah, di Ngancam sini mati di ada sini. ancaman mati Mau Menteri nih. H7 mati. Iya, ada ancaman mati. Bisa G6 atau F5. Karena kalau kuda F6 dia akan gajahnya kehilangan. Kalau F5 kena pionnya Kak Santo. Iya Menteri kali G6, 6. Ya G6 langkah. Jadi bertahannya hanya mendorong pion satu langkah di depan raja untuk mencegah skakmat Ya, udah di otomatis langkah G6. H7. Langkah yang terbaik dari hitam. Walaupun dalam posisi ini udah kalah kualitas juga. Dari waktu mungkin ya sedikit unggul Iren, sekitar setengah menit lah. Iya. Kalau waktu mungkin ya dari tadi juga mungkin nggak terlalu jauh sih bedanya. Cuman kalau dari tadi karena blunder itu Pak Dadang. Ya mungkin di sini only move ya. Ya harusnya only move G6. Takutnya kesalahan lagi nih seperti yang babak kedua. Padahal langkah only move tapi berpikirnya lama nih Pak. Dewa Kipas. Kak Dadang. Pak Dadang. Iya. Ya G6. Ya, oke, G6. benar. Pak Dadang melihat ancaman Ya karena kalau skakmat G6 di nggak H7. kehilangan pion di E6 kalau F5. Menteri A5 mungkin? Iya. Ingin menyederhanakan posisi juga ya Kak Santo ya? Ya harusnya di sini hitam ya nggak bakal mau diadu nih. Harus menghindar pertukaran. Karena kemauan putih emang terjadi pertukaran lebih banyak karena udah unggul. Iya. Kita tidak mau nih Kak Santo menukar menterinya. Ya sudah. Gajah 4 ya. Dengan tujuan gajah kali D5, gajah kali D5, menteri D5 dia akan kehilangan menang satu benteng putih berikutnya. Karena walaupun mengorbankan menteri nantinya putih juga dapat lagi menterinya menteri lagi, karena ada ya. ikatan itu ya. Ikatan benteng. Sini mungkin only move-nya menterinya harus lari kali ya. Benteng D8 mungkin bisa juga. Benteng D8. Dia sambil jalan. Benteng D8 nanti dimakan kudanya Kak Santo. Ini benteng kali D5. Benteng D8 mungkin. Kalau gajah kali D5, benteng kali D5. Nanti berikutnya bisa hitamnya benteng G5. Sambil juga bentengnya jalan kan dari F8 ke D8. Mhm. Oh, Kuda B6. Blunder. dimakan nih gajahnya. Oh ya, gajah kali B7. Pionnya kali kena B7. lagi. Blunder lagi di sini. Menteri kali B5. Kena lagi ya pionnya. Langkah blunder lagi. Menteri kali B5. Nah sekarang udah jauh lebih unggul Iren. Karena udah menang kualitas dan pion juga. Iya, buat mungkin teman-teman yang belum tahu unggul kualitas itu kan Kak Santo, di mana di sini Kak Iren punya menteri 2 benteng dan Pak Dadang menteri benteng kuda. Dan Pak Dadang sudah menyerah lagi, berarti sudah posisi sementara 3 kali kemenangan 3 ya kali Kak Santo kemenangan ya. buat Iren. 3-0. Ya, saya masuk lagi gimana? Anda tadi berjanji apa? Oke. Nah ini yang ditunggu-tunggu Nah, ini yang sama penonton ditunggu-tunggu nih. ya. Oke. Ya kalau dari tadi pembukaan sih udah bagus sebenarnya, gajahnya aktif dia. Sebelumnya kan nggak aktif. Nah sekarang udah aktif, tapi bedanya tadi blunder lagi.
langkah Menteri F6 tuh langkah blunder lagi. Pak ini udah menyerah, jadi nggak lanjut ke babak 4. Pak Dadang. Oh gitu. Nah, Tidak dilanjut. ya, Pak. Coba dikonfirmasi lagi. Siapa tahu mungkin kan satu lagi terakhir. Karena tadi kan orang dia udah kalah dia. Oh, nggak apa-apa kalau udah kalah, tapi siapa tahu dalam permainan terakhir. Bisa ini. ya. Ah, coba. Kalau udah kalah tidak apa-apa, tapi kan kalau ada satu permainan siapa tahu tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa, bisa kan terjadi? Gimana? Bisa aja, tapi ya mungkin apa ya, mungkin terjadi ada mental juga mungkin. Bisa kalau dicatur biasanya gitu. Coba dia diminta Tapi kita kepada Dadang. coba lah. Mungkin untuk satu terakhir, walaupun sudah kalah ya, sudah kalah. Kalah ya? kalau Oke. Nah, Permintaan dari pemain bukan dari kita. ya baik. Jadi saya juga akan nanti konfirmasi dengan Pak Dadang ya, seperti apa. Oke, wah ini luar biasa nih. Tapi sebelum kita dapat konfirmasi dari Pak Dadang ya, kita masih menunggu dulu nih apakah Pak Dadang bersedia apa enggak ya untuk melanjutkan. Gimana? Silakan, tadi Anda mau bicara apa? Ya kalau secara level kan udah saya bilang di babak kedua sebelumnya. Iren lebih di atas. Tapi kalau level di rating kan, kalau misalnya ada rating, kita nggak bisa jadi patokan juga rating. Misalnya kayak saya misalnya sekitar 2.500, tapi bisa aja saya kalah sama yang rating 2.300 kan. Kayak Dalam sama saat aku momen. ya. Iya bisa aja. Itu kan Anda menang dominasi. Bisa kalah. Bisa main dong. Tapi mungkin kalau secara saya nilai di sekitar rating bisa 2.100 atau bisa sekitar itu. 2.100. Permainannya kalau menurut saya pribadi. Oke. Apakah maksudnya Mau apakah? saya diserang netizen boleh lah. Tapi 2.100 tapi, bagus apa, nggak? tapi ya bagus lah kalau udah 2.100 yang apa? Biasanya kan ada tingkatnya 2.100. Kalau 2.200 tuh biasanya kelas master nasional, kalau di level nasional tuh ada. Kalau 2.300 kelas master video atau kayak gitu. Kalau ini kelasnya kelas apa nih? Kelas pemain catur, maksudnya apa, ronda, apa sis kamling atau gimana? Menurut Kalau Anda? secara ronda juga enggak juga sih. Enggak ya, di atas itu ya? Di atas itu. Oke. Berarti secara permainan lumayan? Ya lumayan tapi tidak cukup untuk lawan Iran lah. Lumayan tapi tidak cukup untuk lawan Iran. Tidak cukup banget lah kalau lawan Iran. Terlalu jauh masih. Terlalu jauh ya. Pak Hendri gimana? Ya, secara teknis seperti Pak Sarif bilang, jadi kayak mobil nggak ada gasnya, Pak. Jadi gasnya itu terbatas, jadi sampai situ. Tapi kelihatannya faktor blunder yang lebih banyak. Auto blunder lebih banyak. Ya, dia pada waktu fase pembukaan sampai dengan 10 langkah, ibarat lulus secara sertifikat, 11-12-nya blunder. Nah itu dia. Itu kenapa Pak? Bisa tekanan kah? Bisa apa? Ya, tadi saya bilang pertama tekanan, satu lagi penguasaan daripada teori babak tengah. Nah itu perpindahan dari opening kepada babak tengah itu bertujuan bagaimana itu kelasnya kayak Susanto, kelasnya udah masuk middle, kelas tiket master. Nah kalau ini kelasnya hampir master. Hampir master. Hampir master. Oke, hampir master ya. Hampir master. Ada hampir master nih sekarang ya. Oke. Chelsea gimana? Iya, kurang lebih sama sih. Jangan kurang lebih sama dong. Jangan Iya, dong. maksudnya ya Pak Dadang ini memang bisa main. Maksudnya Pak Dadang main memang catur bisa bisa main. main. Cuman ya memang kita tahu sendiri kan Kak Iren ini kan woman grandmaster yang kuat, maksudnya levelnya juga di atas Oke. Pak Dadang. Oke, bisa main nih gimana definisinya bisa main? Kalau bisa main saya juga bisa main sih. Iya, maksudnya bisa main tadi sempat mengimbangi hingga maksudnya dari opening. Kadang kan kalau misalkan yang tidak bisa main itu kadang-kadang di opening sudah kena ya Kak Santo ya, udah bisa kena perwira atau kena apa. Ini kan tadi openingnya sempat lolos dan mungkin memang di babak tengah tadi sempat ada kesalahan mungkin. Jadi ya itu sih. Oke, jadi levelnya kira-kira apakah tadi saya dapat tanya yang sama? RT, RW? Enggak. Di atas itu. Oke, nasional enggak tapi ya? Menurut Anda? Hampir master tadi kata. Hampir master. Oke, hampir master. Saya rasa setuju juga Pak Hendri agak hampir master. Hampir master. Oke. Baik, mungkin kita bisa ke dalam ya. Kita akan lanjut langsung ke dalam. Kita ke dalam dulu. Kita akan menghampiri Pak Dadang. Kita mau tanya apakah masih mau dilanjut apa tidak. Oke. Baik. Ini menarik sekali karena sekarang kita akan menuju ke dalam ruangan. Kita akan tanya langsung dengan Pak Dadangnya apakah Pak Dadang masih mau melanjutkan permainan apa tidak di saat ini. Yuk kita lanjut. Oke, Pak
Oke, Pak Dadang. Baik, mungkin saya duduk di sini Pak kalau gitu Pak. Boleh Pak ya? Oke, baik. Ini udah ada Pak Dadang, Irennya ada di mana? Oh, Iren lagi ada di toilet. Gimana Pak? Ini apakah mau dilanjutkan atau tidak gitu Pak? Enggak kan udah kalah 3-0. Udah kalah 3-0. Lagi enggak enak. Bagus Pak Iren itu pertandingan sangat kokoh Pak. Sehingga nggak ada peluang sama sekali untuk saya tembus. Dan saya karena main 10 menit itu kan udah biasa gitu ya. Jadi kan biasa main pakai. Sehingga saya ada blunder, pertama blunder keduanya juga. Ya blunder semua. Blunder semua. Oke. Tapi dari para komentator dari James Susanto dan Chelsea mengatakan kualitas Pak Dadang sebenarnya baik ya. Cuma karena nggak tahan dengan pendek itu saya kira main satu kali waktu awal-awal itu kan, kalau satu kali kan mungkin bisa berpikir panjang lah. Kalau 10 menit itu saya bingung. Itu Pak. Oke. Kebetulan waktu saya menang kemarin itu kebetulan si orang-orang yang bagus itu kan ada blunder sehingga saya bisa gitu mungkin. Oke. Jadi intinya gini, kalau siap pertama main kan siap itu kalau masalah pertama Karokan, kedua itu Gambit atau apa ya? Itu London. London. Jadi Mbak Iren itu benar-benar menguasai. Waktu saya buka biodata Mbak Iren, yang mana itu semua komplit gitu Pak. Maaf saya kan harus ya Iya benar. komplit sekali Mbak Iren. Saya juga persiapkan lawan Bapak juga Pak. Oh, Iya saya saya buka komputer sebenarnya. lihat Mbak Iren sih barusan itu nggak ada peluang Pak. Tapi kalau partai masih ada sedikit, ya adalah gitu. Jadi nggak benar. Ya udah menyerah seperti itu. Oke, tadi kan Bapak mengatakan bahwa saya nggak terbiasa nih main 10 menit, biasanya main partai atau main lama gitu kan. Jadi sampai blunder gitu karena tidak banyak karena waktu. udah lama kan Bapak Tetul aja baru beli 3 hari kemarin, maaf ya. Jadi gini, waktu kemarin saya banyak tenang, waktu itu kan LOD dia sangat tenang Pak, ya. Dapat 800 mungkin saya menguasai, begitu dia lengah karena ya saya kan menguasai jalur. Makan dengan Mr. Lepe juga. Betul saya. Nggak bagus, bahkan jamnya juga mau kalah. Tapi karena dia ada kombi kebetulan nih. Jadi saya menangnya itu menang ngikuti jalan, arah jalan. Oke. Kebahagiaan itu saya benar-benar tidak bisa tembus. Oke, tapi kalau dari sini kita selesaikan, apakah Pak Dadang menerima gitu Pak? Kekalahan Ya, sangat menerima. sangat menerima Pak ya. Layak itu menjadi atlet wanita itu. Oke. Itu saya Dari Irennya sendiri gimana semoga Iren? Mbak Iren jadi tetap lebih sukses lah. Oke, dari Irennya gimana? Pak Dadang seperti apa? Kelas RT, kelas RW, katanya enggak, kalau dari Chelsea sama Susanto mengatakan hampir master katanya gitu katanya. Mungkin saya sependapat dengan teman-teman pelatnas saya ya. Kalau untuk pertandingannya sendiri saya sangat enjoy Mas Teddy ya. Sangat enjoy. Ini lagi enak. Karena saya kesini kan sebagai undangan dari Mas Teddy kan. Betul. Saya kesini sebagai pecatur profesional. Jadi saya cuma mau bilang nih ke para netizen semua, setelah dari sini please ya, saya mohon jangan ada yang menghujat atau membuli Pak Dadang ya. Saya seminggu kemarin datang ke podcast Mas Dedi itu gunanya untuk membahas tentang akun Dewa Kipas. Malah seminggu itu saya dibully habis-habisan Mas. Tapi makanya harus ada hari ini. Makanya harus ada hari Saya ini. bawa data nih kan untuk akun Dewa Kipas, kalau saya sama Pak Dadang dengan adanya pertandingan seperti ini kita menjalin persahabatan, Ya, kan? betul. Kita menjalin silaturahmi. Dari Mbak Iren seperti itu ya, artinya ya oke. Dari Percasi mungkin ada perwakilan dari Percasi? Apakah? Nah, Pak Dadang mungkin bisa jadi apa, pemain atau apa gitu Pak? Nah, terwakil kebetulan itu. Jadi Belum pertandingan bisa ini udah. pertama berjalan sesuai dengan aturan main dua belah pihak dan menunjukkan bahwasannya main benar secara catur. Ya. Dan satu lagi kita harapkan seperti model-model Pak Dadang ada kelasnya tempat bermain dan juga catur bisa berkembang dengan Pak Dedi lewat Corbuziernya ini podcast ya. Amin. Dan kita harapkan dari Mbak Iren ini adalah suatu perjuangan kayak David dan Goliat, tapi tampaknya begitulah Pak Iren. Jadi ini memang pembelajaran kita bersama untuk demi catur.
demi catur di Indonesia ya. Ya. Oke, Terima baik. Sekali lagi mesti saya tekankan Mas Dedi, ya kan, ini kita kesini kan untuk persahabatan. Betul. Ini bukan sama sekali ajang pembuktian ya, teman-teman ya semuanya yang nonton. Ini bukan ajang pembuktian, ini kita menjalin persahabatan. Persahabatan beda dan bukan kelas saya tuh. Oh, bukan begitu juga Pak. Bukan maksud saya Tapi juga. nggak apa-apa Pak Dadang, kan Pak Dadang juga tadi bermainnya juga sangat bagus ya. Kalau kelas RT RW mungkin dari awal aja udah mati berapa langkah, ya kan? Itu benar-benar aduh saya nggak tahu Pak Iren. Itulah padahal saya kalau waktu yang main pertama itu sebetulnya imbang lah, sok tanya boleh dilihat dari apa. Cuman Pak Iren itu nggak ada lengah, mana bisa saya mutusin gitu kan dengan 10 menit gini gitu. Saya kan nggak bisa saya kata aduh di mana lengahnya Pak Iren itu. Itulah gaya-gaya legal shot main. Pak Iren itu benar. Otot dulu waktu lawan legal shot gitu gaya Pak Iren santai gitu. Menangnya gitu saya tahu gitu, jadi benar-benar udah karakternya benar bagus menurut saya. Oke, baik. Kalau gitu mungkin bisa diambil itunya, total price-nya. Karena tetap aja namanya catur itu adalah sebuah profesi, ya. Pemain catur adalah sebuah profesi. Jadi di sini saya juga nggak mau nih ketika ada orang-orang mengatakan mata duitan dan sebagainya. Enggak, ini profesi. Beneran profesi. Kalau saya disuruh wawancara orang juga, kalau saya tidak ada duitnya, saya juga tidak mau gitu. Karena profesinya seperti itu gitu kan. Kalau misalnya tolong wawancara ini, maaf saya nyari makan gitu ya, bukan nyari teman gitu ya. Makanya saya kesini saya kira main satu kali main kalau satu kali saya ada harapan menang juga bisa gitu. Karena kan enggak kalau satu itu kan kalau belum di ending karena lihat Mbak Iren kali itu kalau openingnya wah cantik sekali, tapi openingnya kadang-kadang agak enggak mungkin harus revisi terus mungkin ya. Opening aja Pak orangnya enggak. Bukan openingnya menguasai seluruh opening pas di ending saya buka Mbak Iren enggak begitu istimewa, saya bisa ngalahin pikir saya kan. 10 menit. Nggak sampai opening saya, nggak sampai ending saya. Tapi nggak apa-apa, mungkin habis ini juga mungkin nanti ada pertandingan-pertandingan lagi dan sebagainya. Siapa tahu bisa ketemu Iren lagi, beda pertandingan. Kan anak saya sering ngobrol dengan Mr. Rifai gitu kan. Ngobrol. Dulu itu sempat Amerika itu mau persahabatan dengan master Indonesia itu mungkin nanti dilanjut mungkin. Nah, Mas Dedi, Karena uang gini- lagi Mas Dedi. Karena mungkin kemarin banyak dibully si Mr. Rifai itu. Jadi dia ditutup dulu. Baik, kita akan ngundang Godam Chess-nya ke sini nanti ya. Tapi dia sebetulnya orang sangat ramah, sangat bijak gitu orangnya. Sangat senang. Dan juga Indonesia dengan Amerika sama sekali tidak ada masalah dengan orang. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak. Mungkin setelah ini antara Dewa Kipas itu udah selesai lah, anggap aja angin lalu. Jangan dianggap angin lalu. Tapi gini Pak, Dewa Kipasnya tidak selesai pertandingannya, persahabatannya begini, Pak, beres. Alhamdulillah kita jadi kalau lihat negatifnya janganlah ya. Kalau positifnya jangan banyak yang orang pada Main catur. Boleh tukar catur sampai toko-toko habis. Sampai yang mesen aja biasa 3 hari 4 hari selesai. Ini 2 minggu masih nggak bisa. Baik. 1,3 kayak. Yang nonton lebih dari jutaan Pak, nonton jutaan sudah Pak. Baik, ini terima kasih semuanya ada di sini. Ini kita udah menyiapkan seperti yang kita janjikan kemarin, terus juga dengan beberapa bantuan sponsor juga. Kita udah menyiapkan buat Grandmaster Iren. Kita ada cash 200 juta rupiah. Silakan dihitung sendiri. Saya percaya Mas Dedi. Saya ada mesin hitungnya di depan. Kalau tidak percaya. Oh, ada mesin hitungnya. Mau dihitung? Nggak usah lah ya. Ini model baru Pak, pakai tas. Ya, biasanya Transparan. Apa? Amplop doang. amplop berarti kecil Pak. Ini gede berarti. Jadi mungkin hadiah catur di Indonesia paling besar kali Pak ya? Ini seharga satu medali Mas SEA Games. Ya. Wow, berarti kita seharga SEA Games ya? Kalau dulu saya main catur hadiahnya benar-benar kecil. Berapa Pak? Aduh, nggak ada. Setelah Pak Jokowi mungkin ada lumayan ya. Dulu nggak ada. Maaf, Oke. saya bukan yang ini. Cuma lembaran itu Pak. Iya, maaf Nggak ya dikepok, bukan. Pak. Tapi untuk Pak Dadang apresiasi biar bagaimanapun nama catur seperti Ya. tadi kita katakan akan naik lagi. Pak, ini 100 juta rupiah untuk Pak Dadang. Makasih Pak Dedi Gajah Kolong. Sama-sama, terima kasih. Ingat kalau ada pajak ditanggung sendiri ya, maaf ya. Jadi 200 juta dan 100 juta seperti yang udah kita janjikan. Mudah-mudahan
ini menyelesaikan permasalahan yang mungkin dari masyarakat juga berpikir keras selama ini seperti apa. Tapi inilah endingnya dan dua-duanya sudah menerima. Siapa tahu nanti ada pertandingan-pertandingan lainnya dan sebagainya, silahkan. Ya, yang penting Pak Dadang sehat selalu. Amin. Kita udah melakukan protokol kesehatan, jadi mudah-mudahan semuanya sehat di sini. Iren, terima kasih banyak udah hadir di sini, bawa nama Catur terus untuk maju di Indonesia. Begitu saja. Baik, kita tutup pertandingan pada sore hari ini dan sekali lagi untuk kecaturan Indonesia, hidup catur Indonesia. Terima kasih. Kita and 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Iren. Five, four, three, two, one, and close the door. Sendirian nih saya, sorry maaf bajunya aku tangan doang, gue baru beres dari gym tadi. Gue ke gym jam 5, gue selesai jam 8, sekarang jam 9 malam, terus gue nyempetin ke studio buat ngobrol sama kalian, mengklarifikasi tentang perdebatan heboh catur di